katanya bisa main keyboard ya katanya gitu. Iya. Udah lu ikut yuk perform gitu. Berarti lu terkenal itu Nan? Enggak cuy. Itu tuh karena itu kan lagu yang apa ya hype banget tuh ya waktu pas lagi gua membawakan lagu itu lah, masih ngebawain lagu itu, lagi ngeband itu lagi hype banget tuh. Terus gua berusaha ya udahlah kita coba mainin lagu ini gitu kan. Teman gua juga kayak ya udah Nan kita coba mainin lagu ini. Begitu pas performnya itu, wah itu Hai teman-teman, balik lagi di podcastnya Danu. Kali ini berbeda banget ini. Ada alat-alat musik di sini. Karena satunya ada di situ nggak kelihatan emang, dan ini ada keyboard. Ini tamu kali ini seorang musisi ya. Wih, jangan gitu dong, berat banget itu. Aduh. Si Nan yang hobinya musik ya, Nan ya. Iya. Dari kapan tuh Nan? Hobi musik tuh dari kapan ya? Sebenarnya dari sadar kalau ternyata perform tuh enak rasanya. Oh, iya no. Gue pertama kali perform tuh kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP. Oh. Habis itu udah, oh ternyata musik tuh ya enak ternyata gitu. Itu pas kelas 3 SMP perform apa pas itu? Waktu itu ini apa? Pensi. Oh, pensi. Itu pertama kali tuh gue pensi. Karena gue apa namanya? Belajar keyboard ya. Akhirnya gue disuruh ngiringin teman gue yang bisa nyanyi itu. Habis itu begitu gue di atas panggung, wih gila rasanya enak banget tuh. Habis itu udah sisanya mah apa ya? Gue mendalami ini aja lah, kesenangan itulah bahasanya. Gitu. Berarti dari kelas 3 SMP tuh jauh sebelumnya udah belajar dong? Udah belajar. Dari kapan itu? Gue tuh diajarin sama ada teman bokap gue. Tuh diajarin tuh pas waktu kelas 4 atau kelas 5 SD lah. Gitu. Cuman emang waktu itu gue diajarin tuh gue nggak fokus gitu loh. Nggak yang kayak emang bukan gue excited. Oh gue apa belajar gitu. Enggak, ini gue nggak excited. Gue biasa aja. Terus tuh gue kayak karena belajar alat musik itu ternyata kan kalau belajar dasar tuh nggak seru banget. Nggak seru banget kayak lu belajar do re mi fa sol la si do itu nggak seru banget lah gitu. Nah setelah begitu diajarin lagu baru tuh gue mulai kayak ketika kita bisa mainin lagu nih enak nih gitu tuh, kita bisa sambil nyanyi atau orang bisa sambil nyanyi gitu kan. Nah itu lebih menarik lah menurut gue gitu. Nah pas SD kan, itu mulai dari SD kan? SD. Udah sempet pernah nyobain kayak melodi apa gitu, nyanyian apa gitu? Waktu SD itu ya lagu pertama gue tuh ini apa Bunda. Oh Bunda. Bunda lagu pertama gue tuh Bunda. Karena itu mudah dipelajari juga ya? Iya, karena apa? Kalau Bunda itu dia kuncinya mundur gitu loh. Kayak. Nah itu pokoknya gitulah. Iya. Gitu pokoknya itu. Jadi gue diajarin do re mi fa sol la si do nya kayak gimana. Habis itu baru ketika diajarin apa lagu itu kan kita belajar kunci ya. Jadi ada namanya ada melodi, ada kunci. Kalau melodi itu yang satu-satu. Kita pernah belajar. Kalau lu pernah apa? Pakai pianika. Pianika tuh. Kayak gitu. Kan kita udah tahu tuh Ibu Kita Kartini tuh udah masih tahu tuh kan. Ibu Kita Kartini. Tahu, nah. Yang sampai ludahnya ngumpul. Yoi. Tapi dikeluar-keluarin di belakang gitu ya. Nah itu, nah ketika kayak gitu baru gue diajarin chord, ada yang C dan lain-lain sampai ya pokoknya C, D, E, F, G, A, B, C lagi. Nah itu pokoknya kayak gitulah. Nah abis itu baru, oh ternyata kalau mainin lagu itu harus pakai kunci. Dan yang ternyata diajarin sama om gue itu paling gampang lagunya Bunda. Tuh. Justru kalau tahu melodi seperti apa lagunya, melodi dari lagunya justru itu yang bikin tertarik ya daripada harus belajar dasarnya dulu gitu kan. Iya betul, karena ngebosenin ya, kayak berulang-ulang terus gitu ya. Berulang-ulang terus. Kalau gue pribadi. Iya. Itu lu sempat kayak ikut eskul gitu nggak untuk terus mendalami gitu? Kebetulan di SMP gue tuh nggak ada. Nggak ada. Ada. Jadi ketika gue dari SD tuh kan SD gue belajar nih. Waktu pas lagi kelas 6 ada pensi juga kalau nggak salah tuh, apa perpisahan lah.
gue sempet mau perform juga. Oh. Cuman gue ternyata belum punya mental yang cukup kayak iya, aduh gue berani ya. memutuskan untuk gue tampil lah, ternyata enggak gitu. Ketika SMP enggak ada tuh yang namanya ekskul musik. Adanya sekolah-sekolah yang futsal yang segala macam itu yang gue pun enggak tertarik ya gitu. Akhirnya ya udah kepakainya ketika pensi pas itu. pensi itu gimana bisa jadi apa ya, perform pas pensi, kayak ngajuin diri kah atau kayak gimana itu? Kan kalau di SMP gue tuh kan di Piwan. Dia pas kelas 3-nya itu ada tugas pensi dan itu dilakukan sekelas. Jadi kita satu kelas untuk menampilkan, kayak kita waktu itu ditunjuknya Provinsi Bali. Jadi apapun itu semua unsurnya Bali lah gitu. Cerita rakyat Bali. Jadi kita ada kabaret, terus ada perform akustik, ada perform solo vokal dan lain-lain. Serba gitu. Bali. Bali. Okay. Nah itu kebetulan ya karena mungkin gue juga sempat ngomong kalau gue bisa main gitu. Akhirnya mereka ngomong udahlah lu ngiringin nih si yang nyanyi nih gitu tuh. Ya udah akhirnya gue nyoba. Oh itu bawain lagu apa aja itu? Lagu satu lagu doang kalau nggak salah. Ada lagu lagunya orang Bali. Gue lupa judulnya. Kalau nggak salah sih lagunya itu Lembayung Bali kalau nggak salah. Gue udah lupa, jadi kalau lu nanya. Udah lama banget ya, Bang. Iya, kalau udah lama banget ya. Kalau lu nanya gue lupa sih. Itu dan itu menurut gue momen yang cukup membuat gue merasa bahwa ya itu tadi gue bilang seneng gitu loh. Oh berarti titik awalnya justru pas setelah perform pensi itu ya, dari awal lu mulai tertarik dan ingin terus mendalami ya. Oh lanjutlah tuh ke SMA. Itu gimana tuh, apa ikut eskul kah? Kalau kalau gue pas lagi gue SMA di SMK itu ada tuh eskulnya. Jadi gue udah langsung ya udah inilah nyecer lah udah ngincer banget nih udah buat join, dan ternyata gue join. Pas tahun pertama itu gue awal-awal malah langsung diajak sama senior gue. Untuk perform gue langsung. Entah bulan kedua apa bulan ketiga gue baru masuk. Jadi gue langsung perform gue. Berarti percaya berarti skill lu. Enggak sih, lebih tepatnya enggak ada lagi yang lain. Karena sedikit itu. Yang tertarik sama sekolah itu sedikit waktu itu. Berarti pada saat SMK ikut eskul apa namanya? Ikut eskul apa itu namanya? Eskul band aja sih namanya ya? Musik aja sih. Musik ya. Musik, nah di situ kan selain alat kayak keyboard yang lu pelajari, itu ada alat-alat lain nggak yang lu minat pengen nyoba gitu tuh? Jadi waktu gue SMK itu kan gue di ruangannya itu, untungnya ada ruangannya, ada studionya lah gitu. Itu ada drum, ada bass dan gitar dan lain-lain gitu. Nah kebetulan ada teman gue yang satu kosan juga sama gue. Jadi dia mah bawa. Jadi gue posisinya karena waktu itu gue di Jawa ya, gue ngekos, gue bawa keyboard. Temen gue bawa gitar, dia bisanya gitar, gue bisanya keyboard. Jadi dia sering masuk ke kamar gue tuh gitu buat belajar keyboard, dan gue melakukan hal yang sama. Tukeran. Yoi, tukar ilmu lah bahasanya lah gitu. Dan dia setelah sering megang keyboard itu jadi lebih jago dari gue malah. Dia lebih jago dari gue. Pokoknya main musiknya jauh lebih jago dibanding gue lah. Tapi untuk lu mau pelajari gitar lu udah bisa gitu? Gue waktu itu masih ecek-ecek lah, iyalah ngejreng-ngejreng doang gitu. Gue belum se excited itu buat mencoba alat lain gitu, karena gue pun masih kaku sebenarnya waktu itu. Gue cuman modal gue bisa dasarnya, dan gue terpaksa karena gue doang yang waktu itu di angkatan gue doang yang bisa main keyboard. Akhirnya jadi kayak ya udahlah, terpaksa. Gue harus memaksa diri gue ya buat bisa lagu-lagu yang susah-susah dan segala macam gitu. Yang buat lu menjadi suatu tantangan pada saat belajar keyboard itu apa? Kalau dulu itu ketika gua tidak terlalu suka sama lagunya tapi harus diperform, harus ditampilin. Itu susah menurut gua. Karena gua kan kalau waktu dulu tuh belum peka gitu loh. Kalau nada misalnya kunci dari ini ke sini gitu kan. Kalau sekarang tuh udah kayak ya udahlah enggak apa-apa gitu udah. Pasti ke sini. Cuman kalau dulu gua enggak ngerti. Gua emang noob banget lah. Jadi dan itu yang bikin gue susah gitu, apalagi ketika lagunya
ih lagunya apa sih gitu tuh, gak enak lagunya, terus gimana gitu kan. Ya Tapi udah, itu harus mau nggak mau ya kalau kayak gitu ya. iya karena kan gue harus ya itu, ketika gue dipaksa buat perform ya gue harus belajar mau nggak mau kan. Mau nggak mau. Mau itu lagunya gue suka atau enggak harus tetap gue harus belajar. Oh, oke. Lu sempat bilang ke gua kalau pas SMK lu ada band juga ya? Ada. Apa tuh? Itu tadi karena gue itu ternyata di kosan gue nih isinya orang-orang berbakat ya. Isinya orang-orang berbakat gitu. Gitu. Jadi ternyata di kosan gue itu waktu itu ada vokalis. Ada gitaris itu teman gue yang tadi sama gue gitu kan. Nah, itu kebetulan ada lagi tiba-tiba yang pindahan lah, kosan pindahan. Dia juga bisa main gitar. Terus ada teman gue ikutan nih belajar akhirnya. Oh, udahlah, gue yang ngebas lah katanya gitu. Ya udah, akhirnya kita jadi lengkap lah gitu. Ada satu lagi drummer, cuman bukan dari kos gue. Cuman itu jadi ya tergabung ya anggapannya apa ya? Kos gue tuh jadi band sekolah lah gitu. Waktu itu ya. Waktu itu sih kayak gitu. Jadi tempat kumpul juga ya. Jadi tempat kumpul juga. Itu namanya apa? Apanya tuh? Nama bandnya? Nama bandnya sebenarnya nama kosan gua itu Red Dragon. Red Dragon. Gak ngerti, pokoknya sejarahnya nggak tahu tuh kayak gimana tuh. Namanya Red Dragon. Akhirnya jadi kayak kos merah aja lah ya. Kos merah band gitu ya. Iya, kos merah lah pokoknya. Itu pernah perform nggak full tim? Pernah perform. Pada saat acara apa namanya ya? Acara entah itu HUT sekolah atau apa, gue lupa lah. Jadi ya itu kita perform kelas 3 sih kayaknya. Kalau sebelumnya tuh gue kayak masih cabut-cabutan ya, kita masih perform kayak ikut lomba segala macam itu cabutan. Cuman ketika yang emang benar-benar memorable banget buat gue gitu. Itu pas kelas 3 kita perform dan itu posisi jadi aula gua itu gelap gitu loh, tertutup panjang gitu kayak, dan di atasnya ada kayak di pojok tuh ada kayak stage gitu. Lumayan tinggi lah. Lumayan tinggi. Jadi kita posisinya emang bener-bener di atas panggung. Iya, atas panggung. Semua tuh pada nonton. Itu keren banget sih menurut gua. Pas lu perform itu lu bawain lagu apa aja, Nang? Itu bawain lagu ini Terlalu Manis. Terlalu Manis. Terus The Massive, Esokan Bahagia atau sama apa lagi ya, pokoknya ada beberapa lagu lupa. Cuman itu 2 lagu itu yang gua ingat karena gue juga ikut nyanyi ya waktu itu. Karena gue ikut nyanyi, gue mencoba. Gue sebelumnya kan belum pernah kayak gue selalu main gitu, gue selalu diem gitu. Waktu itu kebetulan, nah lu mau bantuin nyanyi nggak? Gitu. Ya wes, bantuin nyanyi. Akhirnya gue ikutan nyanyi di situ. Gitu. Bisa gitu ya kalau yang main alat-alat musik lain terus kayak ikut jadi vokalis itu emang bisa ya? Sebenarnya emang standarnya kan kalau band itu ada namanya backing vokal, suara 1, suara 2 dan lain-lain gitu ya. Ya itu waktu itu kebetulan yang berani, gue tuh dulu suaranya lebih cempreng lah bahasanya gitu, dan berani buat nada tinggi gitu. Akhirnya gue paksa aja jadi gitu. Terlalu Manis kan tinggi banget tuh nadanya. Dan teman gue tuh nggak terlalu susah tuh kan. Soalnya suara dia bulat. Suara vokal yang bulat gitu kan. Ya udah akhirnya gue yang terpaksa. Itu kan terus berlanjut ya sampai kuliah juga kan? Iya, sampai kuliah. Sampai kuliah juga. Kalau kuliah malah justru gimana itu? Perbedaannya dari kalau di sekolah? Kebetulan waktu pas gue kuliah itu ada juga nih gini. Waktu pas gue awal kuliah itu ada lomba akustik. Lomba akustik. Nah itu karena gue ya udah bekal mental lah bahasanya dari SMK itu udah nggak terlalu takut sih sama kayak gue perform jelek pun, gue tetap di atas panggung tuh tetap seneng gue, gitu. Jadi gue udah tebel aja gitu rasanya gitu. Gue nggak peduli lah gitu. Nah kebetulan gue waktu pas lagi kuliah itu ada lomba akustik, lomba jurusan. Terus kita mau ikut nggak gitu. Ada yang ngomong kan, yaudah ikut aja gitu. Ternyata ada 2 orang di kelas gue yang bisa nyanyi, cewek cowok tuh. Dan ternyata memang mereka jago lah gitu. Terus sama ada satu main gitar. Tinggal kita nyari ya perkusinya lah, karena akustik butuh perkusi kan, butuh main kajon gitu. Perkusi itu apa? Perkusi itu ya alat musik yang jadi ketukan lah, jadi ketukan. Jadi ketukan. Iya, perkusi itu kan ada drum, ada kajon gitu-gitu. Pokoknya kalau akustik tanpa kajon tuh kayaknya kurang lengkap waktu itu. Terus akhirnya dicoba lah gitu. Ya udah akhirnya gue
juara 1 waktu itu. Oh, juara 1. Juara 1. Oh. Dan langsung perform di malam puncaknya gitu. Jadi lombanya mah buat trial lah bahasanya. Iya, Habis iya. itu begitu udah ini, udahlah tampil lagi gitu. Oh. Terus tampil lagi. Pecah sih waktu itu. Wih. Maba cuy. Oh. Gila lu, maba tiba-tiba perform kan gimana ya gitu. Walaupun emang acaranya sebenarnya acara angkatan gue juga. Iya. Isinya angkatan gue juga. Mungkin senior ada beberapa yang dari Hima gitu. Cuman jadi apa ya? Menaikkan percaya diri lo di angkatan gitu loh. Iya, benar-benar. Sebagai maba gitu. Dan lebih dikenal juga ya. Yoi, sebagai maba. Itu pas semester berapa itu? Semester 1. Semester 1. Bener-bener semester 1. Bener-bener semester 1. Bener-bener semester 1. Buset. Itu lu enggak ngerasa ini, ngerasa apa sih? Kayak namanya juga baru pertama kali ya maba gitu ya istilahnya. Kayak ada enggak muncul rasa kayak aduh kayaknya nggak layak deh gua nampil baru pertama kali baru masuk malahan gitu tuh atau yang pede aja karena apa ya, karena yang gua kan waktu itu ikutnya kan lomba dulu ya. Nah ketika lomba dulu kan berarti bisa ngerasain dulu bisa ngerasain dulu gitu. Iya. Kayak ini dilombain bahasa kasarnya apa ya, saingannya tuh kayak gimana sih gitu. Iya. Bukan gue menganggap bahwa waktu itu gue bagus tapi ternyata waktu itu gue bisa menang gitu sama teman-teman gitu kan. Ada namanya bandnya gue tadi belum bilang ya, nama bandnya tuh Vokalika. Oke. Nama bandnya tuh Vokalika. Nah itu bandnya isinya ya teman-teman kelas gue lah, sekelas gitu. Kenapa Vokalika? Karena itu salah satu apa ya, gue waktu itu nyari, karena kita kan anak komunikasi ya gitu. Gue jurusan komunikasi itu nyari teori apa yang teori komunikasi pokoknya yang kayak ada kaitannya sama musik sama suara tuh apa ya, Vokalika gitu. Gue lupa penjelasannya apa, cuman itulah salah satunya gitu. Iya. Gitu. Nah ketika gue menang apa atau ya ibaratnya terpilih lah gitu, sisanya mah kayak cuman ya udahlah gitu, perform aja gitu. Nggak banyak berpikir yang gue malu gue apa, nggak terlalu, karena kan gue rame-rame ya. Iya. Gue nggak sendirian. Berarti gitu. itu bentukan bandnya pada saat semester 1 juga ya, awal-awal banget ya. Semester 1 juga. Buset, kok lu kayak apa ya? Kayak di sekeliling lu tuh ada aja gitu tuh member-member yang bisa dibentuk menjadi sebuah band gitu. Iya. Gue juga heran sih. Kok bisa gitu sih? Gue juga heran sampai apa ya, sampai gue tuh kemarin sempet jadi kan udah bubar tuh ya bandnya ya. Jadi band itu tuh terakhir tuh ada waktu sebelum COVID. Jadi kita waktu itu udah dijadwalin nanti perform ya di acara ini gitu. Ternyata habis itu COVID kan, ditunda acaranya. Kan kita tadinya cuma berapa minggu itu lu waktu pas 2 minggu ya? awal-awal. 2 minggu doang. Libur 2 minggu, jadi libur 2 tahun ya kan. 2 tahun. Gitu udah 2 tahun ya udah. Sibuk sendiri-sendiri. Iya, gitu. enggak berlanjut ya. Enggak berlanjut akhirnya. Jadi berarti perform terakhir yang pas awal itu doang atau ada perform lain? Ada. Setelah itu gue perform lagi. Ada perform itu ada acara, ya kayak acara-acara jurusan, acara-acara yang masih berkaitan sama Untirta lah, sama kampus lah gitu. Sama kampus itu sempat diundang buat ngisi acara fotografi apa gitu kalau nggak salah, gue lupa tuh. Terus sempat diajak buat ngisi di radio. Di radio Untirta tapi. Oh, Radio Untirta. Oke. Untirta FM. Banyak ya berarti ya? Banyak kasih itu sebelum COVID malah ya kan? Sebelum COVID. Oh, makanya itu rasanya sebenarnya cepet banget. Iya ya. Coba kalau nggak ada COVID mungkin bisa jauh lebih banyak ya kegiatannya ya. Benar. Lagu apa yang benar-benar bikin pecah banget ke penonton? Lagu apa yang bikin pecah banget ke penonton? Atau enggak yang lu rasain aja gitu tuh, ngena banget. Kapan? Kapanpun itu. Selama gua perform aja, selama lu perform. Selama gua perform itu. Atau enggak ya pas kuliah deh. Pas kuliah tuh lagu apa? Izinkan aku apa sih? Aduh. Reza Artamevia. Oh iya. Apa sih? Berharap tak berpisah. Itu kan lagu yang apa ya? Hype banget tuh ya waktu pas lagi gua membawakan lagu itu lah. Masih ngebawain lagu itu, lagi ngeband itu. Itu lagi hype banget tuh. Terus gua berusaha ya udahlah kita coba mainin lagu ini gitu kan. Teman gua juga kayak ya udah kita coba mainin lagu ini. Begitu pas performnya itu, wah itu apa ya?
rasanya tuh kayak apa? Jadi gini, kalau gua ngerasa bahwa ketika orang mendengarkan kita itu apa ya? Fulfilling banget lah gitu. Sangat membuat gua kayak wih gila, gue didengerin nih gitu tuh, didengerin. Nah, ketika mereka ikutan nyanyi, mereka cuci gerakan itu asik energinya banget. ikut terserap ya. Ikut terserap gitu. Jadi kayak pecah banget gitu waktu itu gue ngerasanya. Bener. Gua kan posisinya hanya sebagai penonton ya, dan gua ya kalau lagu yang gua denger itu ternyata suka dan tahu dan ikut nyanyi gitu ya. Itu emang benar-benar ngerasa kayak energi gua tuh terisi gitu tuh ya. Itu tuh. Dan ternyata sebagai musisi juga merasakan hal yang sama ya. Sisi performer juga sama. Oh. Makanya gue ya mungkin gue sampai sekarang belum bisa bikin lagu gue sendiri ya. Karena gue ya jarang nulis gue. Cuman main-main doang gitu. Cuman yang pasti gue tuh kadang kalau misalnya ngelihat nonton konser gitu ya. Gue kalau misalkan itu anjir, mereka cuman mainin misalnya intronya doang atau apanya doang, itu orang-orang udah ikut nyanyi ya kan. Udah ikut gila itu seneng banget gitu loh rasanya ya. Gue kalau ketika gue menempatkan diri kayak wih, orang tuh tahu karya gue gitu. Orang tuh ngedengerin ternyata. Iya benar. Gitu. Sampai sehafal itu. Oke, ini aja dulu deh. Kan lanjut dari band Vokalika ya kan, pas kuliah. Lanjut lu lulus. Nah, itu lu sempat ngisi kemana aja nih? Kalau gua setelah lulus beberapa kali sih gue ikut kayak ngisi-ngisi di kafe dan lain-lain tuh ya sama teman-teman gue dulu. Cuman kalau yang selama misalnya dari kuliah sampai lulus pun gue masih ngelakuin tuh bareng sama komunitas wibu. Sama Nishikai gue. Iya, sama Nishikai. Jadi gue waktu itu itu tadi lo bilang kenapa lo ketemu aja ya sama orang-orang gitu. Iya, sama orang-orang yang kayak lingkungan di sekitar apa sih sebutannya dunia musik ya? Dunia musik ya. Pokoknya gue selalu berkutat di situ lah ya. Iya, selalu berputar di situ. Gue juga heran sebenarnya. Jadi gue waktu masuk Nishikai pun itu tuh gue nggak masuk kayak daftar gitu, enggak. Jadi ada orang yang nanya sama gue, lu katanya bisa main keyboard ya gitu. Udah lu ikut yuk perform gitu. Berarti lu terkenal itu Nan? Enggak cuy. Itu tuh karena apa ya? Lu menyadari gak kalau lu udah seterkenal itu, kalau lu bisa main keyboard, bisa main alat musik pada saat itu? Pada saat itu gua merasa enggak terkenal karena apa ya? Jadi kan kalau di di waktu itu tuh gue ikut ada komunitas namanya komunitas Batsu. Batsu tuh orang yang suka sama kayak macam Power Rangers, Super Sentai dan lain-lain. Itu waktu itu ada tuh temen gue yang satu komunitas itu, ternyata dia anak Nishikai juga. Jadi gue tuh gak seterkenal itu gitu ya. Iya, gue gak seterkenal itu. Gitu. Tapi yang pasti gue nggak tahu sih, maksudnya gue mungkin sempet cerita kayak gue bisa main keyboard, cuman gue nggak tahu dia tahu dari mana gitu. Iya. Gue nggak tahu dia tahu dari mana, dan akhirnya ya udah ikut. Tuh 2019 atau 2018 itu. Dan itu sampai sekarang mulai ikutnya gitu ya. Sampai sekarang. Jadi gue bahasanya apa ya? Kalau komunitas kan selalu kayak registrasi, formulir pendaftaran, namanya apanya, alamat segala macam. Kenapa mau join ini? Iya, alasannya. Gue nggak pernah. Kayak gitu. Kayak udah kayak gabung aja gitu gabung aja. Tahu aja sama. Tiba-tiba langsung disuruh ini nih. Apa? Wih, apa tuh kata gue? Gue waktu itu langsung dikasih lagu ini. Kimi no Nawa ini. Itu tuh gue kaget dan apa ya? Kaget dan takut karena ini lagunya susah kan. Oh, susah. Dan lu nggak suka? Suka. Oh, suka. Malah suka. Ternyata gue suka. Gue pikir nggak suka loh. Gue ternyata anjir ini lagunya asik juga gitu. Dan setelah itu kayak cobain Nan intronya Nan. Apa tuh? Yang tadi. Ya kayak gitulah. Ini agak susah karena kecil ya. Iya. Gitulah. Itu kan apa ya? Gue kan belum pernah sama sekali. Mungkin gue beberapa kali lah ya dengerin lagu Jepang gitu. Cuman gue nggak pernah nyentuh yang wibu banget gitu. Karena gue pun jarang nonton anime. Gue nggak pernah dengerin musik Jepang juga nggak pernah waktu itu kan.
Tahu-tahu dikasih ini Tahu-tahu masuk. dikasih materi ini lagunya. Heeh. Ternyata masuk. Udah. Setelah itu ya udah sejarah aja sisanya. Berarti lanjut dong selain lagu-lagu yang tadi Kimi no Na wa ya soundtracknya. Berarti lanjut nyoba-nyoba lagu-lagu lain dong. Lagu-lagu Jepang lain dong. cobain semua. Hmm. Mungkin ya yang pop-pop aja lah, yang apa yang berkaitan sama pop culture aja gitu. Lagu-lagu yang Kayak gimana tuh? Lagu-lagu apa gitu selain Kimi no Na wa? Kimi no Na wa Yang biasa lu memorable ya? Heeh. Yang memorable buat gua itu Kimi no Na wa, pokoknya di soundtrack Kimi no Na wa. Terus yang Lagu-lagu Naruto? lagu-lagu Naruto juga gua bawain karena ternyata kan gua apa ya, perform di acara yang biasa sama perform di acara wibu gitu. Ini gua ceritain. Ternyata kalau lu di perform di acara yang biasa, lu tuh masih bisa ada rasa takut di mana orang nih nggak tahu lagunya yang Oh iya, betul. pengen lu perform gitu. Segmentasinya ya. Yoi. Kayak misalnya gue ngebawain lagu paling gampang ya itu tadi Berharap Tak Berpisah. Tapi ternyata si penontonnya atau gestar gua bahkan gitu, gestar yang di acara itu. Itu ternyata misalnya popang atau apa, kan orang belum tahu lagunya. Benar, kan, segmentasinya beda itu. Tapi kalau acara wibu, lu mau apa namanya, asalkan lu membawakan sesuatu yang orang tuh pasti tahu, itu tuh semua tuh nyanyi, semua tuh ini energinya tuh lebih kekuras lah itu. Gua waktu itu apa ya? Tahun berapa ya? Di acaranya di MOS tuh gua waktu itu. Itu kan lagunya Naruto kan yang sambil muter-muter itu. Oh iya. Gue tuh kaget sebenarnya. Pas gue bawain lagunya pada muter-muter itu. Astagfirullah. Coba rasanya gimana ya? Gue tuh kadang-kadang kayak, wih. Tapi seru juga gitu. Yeah. Gue kan heran tapi ya udahlah gue bawain aja. Lu masih menganggap itu hal aneh ya? Sampai berlebihan. Kaget cuy sebenarnya. Sebenarnya bukan berlebihan ya, cuman kayak gila sekompak itu juga gitu sekompak itu gitu. Padahal kalau bahasa ininya juga ya, gue main tuh nggak jago-jago amat gitu. Dan itu masih banyak yang pelitat-pelitut salah sana sini gitu. Cuman ketika dihargai dan mereka nggak peduli, mereka tuh nggak terlalu peduli sama ya udah apa yang lu perform. Yang penting lagunya gue kenal, gue tahu, iya benar-benar. dan gue bisa rame-rame nih sama temen-temen, udah. Dan itu yang buat gue seneng gitu kalau di acara-acara wibu. Makanya gue lanjutin tuh ya karena itu sebenarnya. Gitu. Karena benar-benar bisa apa ya, memuaskan diri lah ya, gitu ya. Dan mereka emang tipikalnya ya appreciate lah. Itu penonton yang cukup appreciate dan sangat memperhatikan pertunjukannya gitu tuh menurut gue gitu. Performnya gitu. Itu lu nyanyi juga kah atau main keyboard aja? Kalau di Nishikai ini? Gue di Nishikai beberapa kali. Kalau awal-awal gue main keyboard gitu. Awal-awal main keyboard, habis itu gue karena gue udah kenal sama lagunya, akhirnya gue sempat nyanyi juga, sempat gue akustik sendiri juga gitu, denger main gitar sendiri. Ya udah sempat semuanya udah pernah gue cobain. Pernah dicoba ya. Ngedrum pun kayaknya gue pernah deh sekali. Walaupun gue nggak begitu bisa, cuman adalah gue mainin aja sekali-kali gitu. Karena ya apa ya, acara kita untuk kita sih. Kalau di Nishikai itu gue senangnya adalah acara kita ya untuk kita gitu. Jadi ketika ada orang yang datang ya mudah-mudahan mereka juga bisa menikmati gitu. Jadi bukan kita berusaha buat menarik masa, tapi ya udah kita mau ngadain buat diri kita sendiri. Jadi buat diri kita sendiri dulu aja. Pada orang lain mau menikmati ya silakan gitu. Dan ternyata banyak juga yang bisa menikmati gitu. Jadi ya udahlah. Karena gue sebelumnya sempat menghadiri lah, lebih tepatnya menghadiri acara Nishikai ya, dan emang cukup ramai banget sih. Ramai banget. Selain yang jadi cosplayernya ya, tapi ada pengunjung-pengunjung lain yang karena suka Jepangan dan karena pengen ngeliat eventnya gitu ya. Eventnya itu cukup banyak sih ya. Berarti sampai sekarang lu masih aktif ya di Nishikai ini? Gua ya ini aja lah, jadi bahasa kerennya fasilitator aja sih. Fasilitator. Itu bahasa sombong banget. Karena alat-alat lu udah cukup lengkap ya. Iya, karena gue alhamdulillahnya adalah gue bisa ngebantuin mereka ketika mereka butuh alat band atau mereka butuh sound. Ya udahlah gitu, gue bantuin gitu. Mereka butuh soundman, gue standby aja. Gitu.
Oke. Gitu, no. Kayaknya lu selain bawa keyboard, bawa gitar deh, boleh ditunjukin nggak? Ditunjukin ke penonton. Berarti saat lu belajar keyboard itu sembari belajar akustik kan? Sampai sekarang juga ya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Gue sejujurnya alat yang pertama gue pelajarin tuh gitar. Oh justru gitar. Sejujurnya gitar. Karena waktu itu gue, ya maksudnya gue pengen kelihatan keren lah ya. Siapa sih bocil yang gak pengen belajar gitar? Betul. Ya, kayak biar gue bisa betul. ini gaya-gaya. Karena gitu, emang bisa dipamerin sih kalau gitar ya, bisa dibawa. dibawa. Kayak gampang iya. gitu kan. Kalau keyboard gue dari dulu gue nggak pernah. Mungkin teman-teman gue nggak ada yang tahu ya. Ketika gue nggak perform tuh gue nggak ada yang tahu kalau gue bisa main keyboard. Ya. Karena kan keyboard susah. Gak susah, gitu. bener, gak bisa dibawa kemana-mana Iya, gitu tuh. gitu, Dibawa tempat nongkrongan juga gitu tuh. Nggak mudah lah. Nah, gue belajar itu gitar, gue ngeles. Kalau itu emang gue niat ngeles. Oh ngeles beneran. Gue baru gue daftar tuh buat sebulan. 2 pertemuan gue udah capek, kata gue susah anjir. Capek karena susah. Susah emang belajarnya cuman kayak do re mi gitu. Gue juga sampai sekarang nggak tahu ya, nggak bisa gitu. Cuman ya udah akhirnya nggak pernah belajar lagi dan akhirnya ya udah ketika udah mulai ngeband segala macam, gue ngeliat temen gue, ternyata dia bisa gitar, bisa keyboard, ya gue masa gue kagak ide ya. Nggak belajar lagi. Nggak belajar gitu, akhirnya gue minta diajarin lah sama temen gue. Gitu. Pada akhirnya belajar dari teman gitu ya, untuk teman. Makin mahirnya gitu ya. Biasanya kalau yang baru belajar main gitar tuh lagu-lagu Peter Pan, iya kan? Gue nggak bisa. Oh, lu justru nggak bisa. Gue justru nggak bisa. Gimana ya itu? Yang nah, gitu kan? Iya benar ya. Gue nggak gitu. bisa aja. Berarti justru lagu apa yang lu bisa awal-awal? Jadi gini, kalau main gitar tuh kan ada yang finger style, ada yang gitar rhythm, ada yang gitar melodi, ada yang pokoknya cara mainnya tuh beda-beda. Cara mainnya beda-beda. Dan cara belajarnya pun beda-beda tekniknya gitu. Kalau gue tuh lebih kayak apa? Yang penting gue bisa nyanyi, yang penting gue bisa gendreng, kuncinya tahu, ya udah gitu doang. Kalau alat gitar, musik apa yang lu biasa mainkan? Yang gue mainkan kalau akustik sih biasanya lagu-lagu yang apa ya, yang melo-melo gitu ya. Lagu-lagu yang melo-melo kayak apa? Coba contohin. Lagu-lagu galau ya. Coba contohin. Apa deh? Kan biasanya lo itu favorit ya. Creep. Boleh. Radiohead Creep. Terus gue nyanyi dari situ. Lu boleh kalau lu sambil nyanyi. Malu amat. Gitu kan. But I'm a creep. I'm a widow. Yang penting kan gitu. Iya. Galau banget. What the hell am I doing here? Anjay. I don't belong here. Gitu. Ya lagu-lagu apa? Ya lagu-lagu sedih-sedih. Tahu nggak sih itu lagu? Itu gue pertama kali tahu lagunya itu pas di opening scene-nya Guardian of Galaxy Volume 3. Yoi. Dan itu gue belum kenal lagu ini. Lu gak pernah tahu lagunya? Gak pernah tahu, pas dengerin akustikannya, ya kan ada versi akustiknya ternyata masuk di gua. Berulang-ulang gua dengerin. Yang musik enak juga ternyata gitu tuh, mellow banget gitu tuh. Kalau selain yang Creep ini apa lagi? Apa ya? Yang itu aja tuh. Yang tadi. Yang Indonesia, kita usahakan rumah itu. Ya pokoknya gue karena ini apa nonton film itu apa sih kemarin? Yang kemarin tuh tujuh ponakan. Tujuh ponakan satu kakak. Ya. Gara-gara gue nonton itu, gue jadi masuk kan apa ya? Menurut gue itu siapa sih ininya penyanyinya? Sal Priadi kan yang viral kan yang lagu yang aneh-aneh ya gitu. Iya. Gue nggak pernah kepikiran kayak lagunya ini. Nggak masuk lah gitu. Ternyata ada lagu yang bikin gue ngena sama kayak lu gitu. Iya. Ketika Creep. Oh, anjir. Enak iya, banget enak gitu. banget emang sumpah. Enaknya tuh
lebih dibanding yang lain gitu. Iya. Paling apa ya? Tadi itu. Akan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, kebunnya luas. Gue nggak apa lah. Itu enak banget tuh melodinya emang. Urusan perabotan wangi-wangian. Ajar apa itu? Gue mau ikut nyanyi cuman suara gue tidak bagus. Bagus loh. Kan kata Baskara juga gitu. Iya. Cari Cari suara lu. Kalau gua mungkin apa ya? Gua bisa cukup memberi opini dari apa yang lo rasain ketika lo dengerin Creep itu. Gua selalu ngerasa bahwa apapun lagunya itu akan selalu bisa enak di saat yang tepat. Karena gue beberapa kali kayak gue dengerin lagu nih, awalnya gue nggak suka, terus tiba-tiba ketika gue dengerin di posisi yang relate atau di posisi yang emang gue butuh dengerin lagu, terus tiba-tiba, wih ternyata ini masuk gitu. Itulah yang apa ya, menurut gue kerennya musik itu. Betul. Jadi gue udah beberapa kali kayak gue di posisi yang kayak gimana, gue dengerin ini sebagai obat gue. Gitu. Gue posisi misalnya lagi seneng gitu. Ya udah, tapi gue biar gimana caranya gue nggak terlalu seneng, ya gue denger lagu galau gitu. Iya. Atau kalau gue lagi galau, gue pengen seneng, ya gue denger lagu seneng gitu kan. Kayak gitu kan, selalu kayak gitu kan. Dan itu yang menurut gue, ini keren banget sih itu. Iya. Berarti emang ini ya, musik itu tuh emang kayak ada unsur apa ya, magisnya gitu ya, yang bikin kayak dari lagu itu bisa kayak ngerasa relate banget gitu tuh. Iya. Bener-bener relate banget. Itu yang apa ya? Ya itu tadi ajaibnya ya. Ajaibnya benar aja. Bukan yang contohnya yang Creep tadi kan, yang Creep tadi tuh. Awalnya sih gue nggak terlalu tahu ya itu tentang apa lirik lagunya. Setelah beberapa kali dengerin lagunya baru tahu artinya. Oh, ternyata emang sesuai dengan melodinya kata gue. Tentang apa ya, tentang insecure lah istilahnya gitu tuh ya, tentang insecure lah. Kalau dia tuh creep gitu atau apa ya, aneh gitu tuh ya. Benar. Sedangkan dia tuh apa sih, kayak indah gitu tuh, sempurna gitu tuh. Benar. Jadi kalau itu kontras banget nih, gue nih bukan apa-apa. Iya, gue bukan apa-apa. Kalau dia sempurna segala macam gitu tuh. Ya itu tadi apa? Ya itu bener tadi kata lu, kombinasi antara apa ya bahasa kasarnya ya? Kombinasi antara lirik sama melodi atau nada yang tepat itu dibutuhkan banget gitu. Apalagi ketika ternyata nadanya yang begini itu bisa menggambarkan perasaan. Bahkan ketika nggak ada liriknya pun itu ada perasaannya ternyata gitu. Gue beberapa kali dengerin lagu kan nggak ada yang nggak ada liriknya gitu, atau liriknya cuma seberapa tapi musiknya tuh panjang gitu ya. Itu tuh ada kan, gue beberapa dengerin kayak gitu, dan ternyata ada cerita di balik itu gitu. Gue udah apa ya, karena gue sering ngedengerin yang kayak gitu, kayak gitu, dan gue pun orangnya baperan sebenarnya. Sangat baperan sekali ya. Dan lu bisa memaknai dari melodinya itu ya? Iya, gue belajar lah gitu. Semakin lama semakin gue mengerti bahwa ketika dia pengen nyampein ini, ya begini nadanya gitu. Atau ini tuh kenapa sih bisa begini? Ya karena dia merasakan apa gitu. Iya. Lagu apa yang bikin lu ngena banget gitu tuh? Ya kan musik apa ya? Bahasa orang di internet atau bahasa orang-orang kan, musik itu adalah bahasa yang universal ya. Oh iya, betul. Jadi mau lu bahasa apa, lu pasti bisa ngena gitu. Ya, tapi ya itu tadi gue bilang, apa, menurut gue mah ya ada momennya. Karena ada momennya ya. Musik itu kan soal momen. Paling ada satu lagu judulnya Taxi Cab. Taxi Cab dari lagunya dari 21 Pilots. Itu pokoknya lagunya tentang apa ya, keyakinan aja sih, keyakinan sih menurut gua. Itu lagunya cukup ngena banget di gua. Gitu karena menunjukkan bahwa lu tuh cuma manusia. Lu tuh cuma manusia gitu. Lu cuma manusia, lu kadang berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih besar gitu. Entah ke orang lain atau ke Tuhan atau ke siapapun lah gitu. Tapi lu sebenarnya emang cuma manusia aja gitu. Lu bisa salah, lu bisa ini gitu.
Nah tapi di situ tuh ada kalimat penenang di mana ketika kita percaya akan sesuatu, kita tuh nggak akan seutuhnya sendirian. Jadi jangan takut gitu. Menurut gua ya, gua tuh nangkepnya itu di lagunya. Mungkin nggak pernah dijelasin secara full di lagunya ya, karena emang bahasanya bahasa yang cukup puitis banget lah menurut gua. Karena pada akhirnya masing-masing pendengar sih yang menginterpretasikan liriknya, ya kan? Karena menyesuaikan dengan keadaan masing-masing pendengarnya gitu tuh. Betul. Dari beberapa alat musik yang pernah lu coba nih ya Nan, kalau seorang pemula nih pengen nyoba alat musik itu enaknya mulai dari mana? Kalau gua rekomendasi ya. Iya, Rekomendasi keyboard. Karena itu mudah untuk dipelajari. Karena pertama nggak sakit, kedua berpola tadi yang gue udah bilang. Jadi kalau di keyboard itu kan ada yang touch hitam sama touch putih nih. Paling gampangnya gitu. Hitungannya kan gini, yang hitam tuh ada 2, terus 3, 2, 3. Nah, polanya ya. Polanya. Di bawah yang pertama ini, yang 2 yang pertama, di bawah ini tuh C. Ini do. Gitu. C sama do maksudnya? C sama dengan do ini. Pokoknya C lah. Ini kunci C. Kalau biasanya kita belajar kan do re mi fa kan dari C tuh. Do nih. Do re mi fa sol la si do. Itu. Nah, ini akan selalu ketemu do lagi ketika di sini. Pengulangan ya? Yoi. Itu kenapa bisa pengulangan itu? Karena tangga nada emang cuma segitu. Iya, sebenarnya kalau tangga nada yang ini kita belajar tuh, lu ingat gak sih 1 1 setengah? 1 1 setengah 1 1 setengah itu. Nah itu tangga nada yang mayor lah bisa dibilang lah, gue nggak ngerti sih. Pokoknya yang putih ini tuh ini do re mi fa sol la si do. Cuman ada nanti ada yang di sini, yang di sini. Ini juga masuk tangga nada. Sebenarnya kalau dalam satu oktav itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 tuh sebenarnya. Ada 12 nada. Cuman ada yang nadanya 1, ada yang setengah gitu. Kalau kesini setengah lah, pokoknya gitulah teorinya. Kenapa dia kan lo tadi bisa bilang kenapa dia melebihi ini gitu? Karena ada namanya oktav. Ini oktav rendah, ini oktav tinggi. Itu gitu. Yang jadi pembeda ya. Itu yang beda. Jadi ini tetap aja. Kalau di pianika kan ada yang titiknya di bawah tuh ya, biasanya tuh ya titik di bawah, angka 1 titik di bawah. Betul. Terus ada yang nanti angka 1 titik di atas. Betul. Itu pembedanya, itu cuman yang ini mah nada rendah, yang ini mah nadanya di tinggi, di oktav tinggi gitu. Itu yang jadi pembeda ya. Beda, nadanya mah sama aja sebenarnya. Kalau belajar keyboard itu baiknya dikasih karena gue pernah lihat di pianika sih soalnya, jadi kayak ada penandanya gitu loh buat do re mi fa sol la si do nya gitu tuh. Mending baiknya gimana? Atau emang ngehafal? Ini kan kalau sebagai pemula ya, kacamata pemula, ini kayak gue nggak paham ini gitu, pembedanya apa ini dari kiri ke kanan. Ini banyak lagi mana aja yang perlu dihafalin gitu tuh. Karena gue waktu itu diajarinnya bukan yang pakai textbook banget gitu. Kalau textbook banget itu dia pakai partitur. Pakai partitur dia Jadi dia ada yang lu tau gak sih yang notot balok gitu. Notot balok ya. Yang di bukunya gitu biasanya kan. Kalau orang-orang yang beneran menurut gue itu orang-orang hebat ya. Orang yang beneran bisa musik. Itu pasti bisa baca itu, bisa nulis itu. Sementara gue kan gak bisa. Karena gue belajar pakai kuping lah bahasanya gitu. Pakai kuping sama ya pakai itu tadi. Modal gue cuman pola doang. Jadi ketika gue udah diajarin tuh dulu, ya udah polanya ini 3 2 3 nih. Ketika di bawah 2 yang pertama ini C. Udah. Patokannya itu selalu itu. Kalau musik tuh emang harus berbekal bakat nggak sih sebenarnya? Atau tanpa bakat pun ya emang sih. Kadang gue beberapa kali pernah mendengarkan kalau orang yang belajar tanpa bakat dengan orang yang dengan bakat tuh bukan levelnya ya. Peningkatan dalam belajarnya tuh berbeda gitu tuh. Yang punya bakat jauh bisa lebih cepat, sedangkan yang tidak agak kesulitan gitu. Benar. Kalau menurut gua bedanya gini. Apakah harus butuh bakat ya? Maksudnya apakah membutuhkan bakat untuk belajar musik ya? Kalau menurut gua enggak juga.
Karena bakat itu nanti dipakainya itu bukan untuk lu bermusik, tapi untuk lu menciptakan karya. Jadi beda, menurut gue beda. Kemampuan lu untuk bisa memainkan alat musik itu nggak sama lu berkarya. Menurut gue. Karena level berkarya itu jauh lebih menyita diri lu gitu. Kayak paling gampang tadi gue cerita soal lagu Taxi Cab itu. Gue pernah denger cerita si penyanyinya kan. Itu tuh guratan curhatan hatinya gitu. Dan itu menurut gue itu bakat. Ketika lu bisa menerjemahkan apa yang lu rasain ke sini, dituangkan dalam bentuk jadi musik, karya, jadi musik, itu baru bakat. Tapi kalau cuma main doang, menurut gue dengan ketekunan lu pasti bisa. Lu pasti bisa. Itu menurut gue gitu ya. Kalau untuk sebuah hobi dan kesenangan, untuk semua hobi dan kesenangan kayak lu cuman ini segala macam bisa lagu ini bisa lagu itu menurut gua lu asal belajar setiap hari meluangkan waktu lu untuk gua harus bisa gitu. Sama aja kayak hal-hal yang yang berkaitan sama skill-skill teknis lah ya gitu tuh. Itu semua ketika lu pelajarin lu pasti bisa gitu. Kayak misalnya paling gampang lu karena menurut gua lu berbakat misalnya di bidang multimedia gitu misalnya. Lu akan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan karya gitu. Dibanding sama orang yang cuman ya kayak gua gitu misalnya. Gua bisa sedikit-sedikit ngedit video gitu. Tapi gua enggak bisa menghasilkan karya karena beda bakatnya. Gitu menurut gua ya. Oh, iya sih. Itu asal lu tekun lu pasti bisa. Jadi ya walaupun tanpa bakat ya kalau ingin belajar alat musik ya masih bisa gitu, masih bisa selama ada keinginan kan. Ada keinginan. Oke. Nggak kerasa nih banyak banget pembahasan yang udah kita bahas ya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di podcast Danu selanjutnya. Dadah.